Izin Mbak Babu, menambahkan sedikit. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa kewenangan untuk melakukan eh, peringatan terhadap pangkalan itu ada di agen. Beberapa hari yang kemarin atas perintah Pak Wabu juga, kami sudah ketemu dengan Pertamina, kemudian Kiswana Pak, dan memang disampaikan kemarin ini memang ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan dengan beliau, tapi intinya adalah yang pertama kebijakan yang dari pemerintah pusat yang sudah dicabut itu, dan yang kedua setelah itu hari kemudian tanker-tanker yang akan merapat itu karena alam ya, ini tidak bisa langsung merapat, itu sampai beberapa hari. Nah, sehingga persediaan stoknya itu menipis. Bahkan ini juga untuk yang P atau yang warna apa? Yang 12 kilo dan 5,5 kilo itu. Itu. Nah, kemarin setelah kita koordinasikan kurang lebih sekitar seminggu ke depan, ini insya Allah nanti semuanya sudah kembali normal. Sekarang dalam taraf untuk stok yang ada di masing-masing pangkalan itu untuk dipenuhi semua. Jadi ini ada beberapa yang kemarin memang terlambat. Kemudian kami juga sudah memohon meminta kepada masing-masing agen untuk yang pangkalan-pangkalan yang nakal itu juga diberikan sanksi. Sleman terkait paling utama tentunya paling dekat kesiapan menjelang hari raya Idul Fitri dan juga tentunya kebijakan selama bulan Ramadan yang diberlakukan di Kabupaten Sleman ini. Harapannya tentunya informasi ini nanti bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri ini harapan kami Kabupaten Sleman bisa berjalan. Untuk pertama, kami akan menyampaikan nanti apabila kurang lengkap mohon Bapak Ibu hal kode teknis ini bisa melengkapi dari penjelasan kami. Pertama terkait intervensi daerah untuk kebutuhan harga power ini Sleman, semboyan TPI di Sleman adalah Sembodo Setiaji, yaitu sasaran untuk tadi semangat jaga inflasi. Semboyan DPD Sleman saat ini tuh. Untuk perkembangan data inflasi, tingkat inflasi tahunan DIY ini per tanggal Januari 2005 kemarin berada di angka 0,76 year on year di bawah target nasional memang yang kurang lebih 2,5. Inflasi bulanan DIY mencapai 0,35%. Namun bulan per bulan pada Januari 2025. Kabupaten Sleman ini menggunakan indeks perubahan harga atau IPH karena saat ini bukan kabupaten pantauan inflasi oleh BPS. IPH Kabupaten Sleman pada minggu kedua Februari 2025 ini berada di angka 3,92 dengan penyumbang utama penurun inflasi. Ini di Sleman antara lain yaitu cabai rawit itu berada di min 1,282%, beras min 0,79%, bawang merah min 0,58%. Dari pantauan kami terkait dengan harga kebutuhan pokok ini memang ada yang naik, ada yang turun dibanding dengan 2 bulan terakhir dari Desember 2025 dan tentunya sampai Januari 2025 kemarin. Dari beberapa komoditas ini yang turun atau yang naik ini memang kita tidak signifikan kenaikan dan penurunan harganya. Nanti teman-teman bisa kami berikan datanya saja berapa banyak sehingga kami belum merasa khawatir bahwa
di masyarakat ini ada gejolak terkait dengan penurunan dan kenaikan harga, karena selama pantauan hanya beberapa komunitas saja yang ini mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, tapi kebanyakan dari bahan pokok ini penurunan dan kenaikannya masih sangat terjangkau oleh masyarakat. Untuk mengantisipasi langkah-langkah strategis terkait dengan penurunan pokok ini menjelang hari raya ini, hari raya Idul Fitri, Kabupaten Sleman melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu terkait dengan akhir-akhir ini yang menjadi sedikit banyak kesulitan masyarakat adalah terkait pasokan LPG 3 kilo. Nanti kami akan melakukan beberapa monitoring dan sidak di beberapa tempat yang kami lakukan tanggal 26 Februari 2025 besok. Lokasinya tentunya di SPBD, Indonesia Gas dan juga restoran. Ini untuk memantau dan mengetahui akhir-akhir ini kelangkaan dan kesulitan distribusi gas 3 kg ini kepada masyarakat. Bahkan kemarin sudah didapatkan pula laporannya, nanti kita akan melakukan sidak kepada restoran yang kiranya itu dirasa mampu menggunakan gas besar dengan kilogram yang lebih besar, yang saat ini masih menggunakan gas 3 kilo, ini akan kami berikan peringatan dan akan kami ganti dengan gas yang 3 kilo. Harapan kami sehingga agar gas 3 kilo ini memang lebih efektif dan lebih tepat sasaran dalam rangka penggunaan di masyarakat. Kalau restoran, saya kira ya kalau pakai gas 3 kilo bagi restoran besar, saya kira ya itu sudah tidak sewajarnya. Sehingga nanti akan kita lakukan monitoring di beberapa restoran yang ada di Kabupaten Sleman. Pemantauan bahan penting lainnya yaitu BBM terprediksi sudah nanti Maret. Harga stok bahan pokok nanti kami juga akan melakukan monitoring tanggal 6 Maret dengan distributor minyak dan bulog. Asal murah, kami nanti selama bulan Ramadan untuk memberikan kemudahan pelayanan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan BI Kabupaten Sleman ini akan mengadakan pasar murah tanggal 6 sampai 21 Maret 2025. Ini agak berbeda pelaksananya dengan tahun kemarin. Tahun kemarin ini dilaksanakan di Kapanewon. Saat ini untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, kami akan melakukan pasar murah ini di beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman dengan titik kurang lebih ada 36 kelurahan nanti yang akan kita sasar untuk diadakan pasar murah dengan harapan jadi benar-benar komoditi yang dijual di pasar murah ini memang bisa terjangkau oleh masyarakat di beberapa kelurahan yang mungkin memang dari tingkat ekonominya yang rendah sehingga untuk harganya terjangkau. Tapi ini tidak gratis, tetap bayar tapi harganya murah kan gitu. Nanti kalau kamu pasar murah gratis. Nanti tanggal 6 sampai 21 Maret nanti info titiknya sudah kami susun nanti kalau kami nanti sampaikan kepada teman-teman media. Total anggaran ini sekitar 50 juta dari APBD dan perhubungan. Hacker for meeting TPI di Sleman dilakukan 11 Maret 2025. Ini membahas isu inflasi dan juga menjelang bahan kesediaan bahan pokok. Terkait untuk itu tadi terkait inflasi dan persiapan kami menjelang Idul Fitri untuk kebutuhan bahan pokok. Di sini juga sedikit kami sampaikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Ini sesuai dengan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 terkait dengan UPD Pengapu Satpol PP Kabupaten Sleman. Ini sesuai dengan peraturan Bupati tadi untuk menjaga ketertiban keamanan bulan Ramadan ini mengatur kegiatan usaha
usaha yang kita atur ini antara lain usaha hiburan, spa, internet, rumah makan, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan agar tidak kondusif selama periode tersebut. Selama pelaku usaha hiburan wajib menutup usahanya mulai 1 hari sebelum hari pertama bulan Ramadan hingga hari ketiga bulan Ramadan serta hari raya Idul Fitri. Waktu jam operasional ini akan kita batasi untuk beberapa usaha antara lain malam, diskotik, bar, dan pub. Ini jam operasinya antara jam 21 sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Karaoke di luar klub malam ini siang jam 9 sampai 17, malam sampai 21 sampai 24. Karaoke dalam klub ini jam operasionalnya kita berikan kesempatan ini jam 21 sampai 24. Untuk spa di dalam hotel sesuai jam operasional hotel, yang di luar ini jam 9 sampai jam 17 malam jam 21 sampai 24 atau pindahan dini hari. Untuk pertunjukan musik di luar ruangan ini jam operasionalnya jam 9 sampai 17, internet jam 9 sampai 17. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan jam operasional di atas, ini tim terpadu akan melakukan pemantauan selama bulan Ramadan. Pelanggaran pertama dikenai sanksi penutupan usaha sementara selama 3 hari. Pelanggaran kedua dikenai sanksi penutupan sementara selama 14 hari. Sanksi penutupan ini nanti akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Sleman. Untuk kegiatan pendidikan selama bulan Ramadan, ini pengawasannya Dinas Kesehatan, nanti Bapak Ibu Dinas bisa menambahi kami yang pada kekurangan itu sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2005 dan juga sesuai dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Tinggi nomor B/400-3.1 1730 tentang perubahan pendidikan, dan terakhir surat Kepala Dinas Pendidikan Sleman nomor 421/2009 tentang perubahan kriteria semester genap. Jadwal dan mekanisme pembelajaran libur awal Ramadan untuk pendidikan Sleman itu akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Februari dan juga 3 sampai 5 Maret. Selama periode ini pembelajaran dilakukan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sekitarnya. Pembelajaran jam di sekolah jam operasional dari tanggal 6 sampai 25 Maret ini, selain mengajar reguler, sekolah juga mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman, takwa, mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial. Libur akhir Ramadan 26 sampai 28 Maret, libur hari raya Idul Fitri 31 sampai 8 April. Kembali ke sekolah ini merayakan tanggal 9 April. Ini bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya masing-masing. Kegiatan selama Ramadan untuk peserta didik beragama ini kami harapkan untuk bisa melakukan tadarusan Al-Quran, pesantren kilat, dan tentunya nanti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berbau ke agama untuk meningkatkan religi daripada selama bulan Ramadan. Untuk peserta didik beragama lain, untuk juga kami harapkan untuk bisa bimbingan rohani sesuai dengan agamanya dan kekhidmatan agama sesuai dengan keadaan masing-masing. Pasar Lebaran, Dinas Perhubungan, UMKM, Koperasi, dan UMKM. Tema pasar Lebaran saat ini borong bareng produk firman, Lebaran berkesan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan UMKM dan masyarakat hidup, mengenalkan UMKM, marketing bagi UMKM yang ada di sekolah, dan mempermudah akses kebutuhan menjelang Idul Fitri. Pasar UMKM Koperasi ini
kami merencanakan target bisa diikuti 88 stand, kemudian kuliner, fashion, kerajinan, dan tanaman. Pembagian sembako gratis oleh Basnas untuk 100 kakak miskin di dalam pasar lebaran ini. Penjualan sembako murah bersama dengan Bulog, PT Sangkan Indonesia dan Jogja. Dan juga di pasar lebaran nanti akan ada beberapa lomba UMKM, kuis selama sembako, lomba yayan, OPD, dan OPD fashion show dan penyanyi solo. Kegiatan pendukungnya nanti itu ada, yaitu termasuk penukaran pecahan baru, uang pecahan yang biasanya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjelang hari raya Idul Fitri. Ini akan ada stand khusus di dalam UMKM tersebut, juga cek kesehatan dan tentunya perpustakaan keliling. Kami memang menggandeng beberapa mitra di dalam pasar lebaran ini, ada Sleman, Syariah, beberapa perusahaan itu juga yang ada di dalam. Mungkin sekilas itu teman-teman media terkait dengan jumpa pers yang kita sampaikan dalam rangka persiapan budaya Idul Fitri ini. Maka kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media, pada kesempatan ini langsung saja untuk menyimak dulu, kami silakan untuk nanti kami juga bisa dibantu. Kan masih kesulitan mencari LPG. Kalaupun dapat harganya juga sudah, bahkan ada yang mencapai 25.000. Menurut beberapa pengecer yang saya pernah ngomong-ngomong ya, itu sebenarnya pangkal masalahnya itu ada di pangkalan, karena ternyata pangkalan juga menjual gas itu di luar yang seharusnya. Jadi mungkin ada yang 18 atau bahkan sampai 20.000. Jadi mungkin ada pangkalan-pangkalan yang nakal. Nah, pertanyaan saya, pengawasan dari PK Sleman, Lintas terkait untuk pangkalan ini bagaimana? Terus apakah sudah ada sanksi yang diberikan untuk pangkalan? Saja, terima kasih. Statement dari Kementerian yang menyatakan bahwa gas itu tidak boleh dijual di eceran, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam hal distribusinya. Karena masyarakat itu biasanya tidak profesional, kebanyakan membeli gas itu di eceran, warung-warung eceran yang memang ini secara jarak dari masyarakat ini tidak terlalu jauh. Tapi waktu itu di skor tidak boleh, sehingga distribusinya skor berhambat. Kalaupun eceran ini mau menjual, juga takut sanksi, karena ini sudah disampaikan oleh pusat. Waktu itu saya sempat mengecek di beberapa pangkalan dan akhir bahwa dia menyatakan, sebenarnya gas itu kita stoknya masih ada, tapi memang distribusinya yang kurang ada. Tolong tunggu 2-3 hari ini, setelah ada kebijakan dari pusat, mungkin nanti ini akan bisa menerangkan. Setelah ada, saya dari Paksis, ternyata saat ini distribusi gas ke daerah ini yang mungkin mengalami sedikit keterlambatan, mungkin dari kapal tanker, dari pengangkutan Arbada, dari pusat gas ke wilayah ini juga yang mengalami keterlambatan, sehingga ini masih mengalami kesulitan. Tapi ini sudah sedikit membaik dibanding kelangkaan yang awal itu, yang sampai saya lihat di beberapa media ini masyarakat ngantrinya sampai berulang. Jadi kita bisa, saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa gas kilo itu juga kebutuhan pokok selain bahan makan. Walaupun gas itu bukan dimakan, tetapi itu pendukung daripada kebutuhan masyarakat. Nah, terkait dengan pemantauan di beberapa agen dan pangkalan ya Pak, karena memang selama ini juga ada indikasi pangkalan itu kadang atau penting menjual bukan di, jadi kan agen di pangkalan ya Pak, kan itu harusnya agen itu hanya nyotori pangkalan nyotori pengecer, tapi sekarang langsung ke masyarakat dengan harga yang bervariatif.
Bahkan gas Sleman itu, kota gas Sleman itu juga banyak lari di beberapa wilayah perbatasan. Karena wilayah perbatasan ini juga kelangkaan gas dengan harga juga yang bervariatif. Saya yakin pasti lebih mahal. Sehingga stok gas di Kabupaten Sleman ini juga agak berkurang. Makanya kemarin kami sudah memerintahkan Pak Sekda dan asisten untuk mengadakan rapat koordinasi yang pertama tentunya dengan Iswana dan Pertamina. Kami sudah sering menyampaikan laporan-laporan ini dengan Iswana Pertamina sebagai pemberi izin dan distributor gas ini, tolong bakalan dan agen yang nakal itu diberi sanksi minimal surat peringatan agar tidak melakukan pelanggaran kembali agar distribusi ini lancar. Karena kalau yang jual itu segitu orang agen itu langsung ke konsumen, pangkalan mesti juga menjerit karena mesti ngapain kan sih langsung ke agen langsung ke pengecer kan gitu kan. Nah apa fungsinya pangkalan kalau langsung ke agen kan? Ini sudah ditetapkan dari Pertamina itu berantai kan gitu. Tetapi saat ini yang menjadi kendala baik pangkalan, agen dan pengecer itu bukan persediaannya yang masih terkurang. Mohon ini menjadi perhatian nanti untuk Bapak bisa dirapatkan dengan Pertamina di Istana. Itu Pak Hans, sebenarnya kami terkait dengan gas ini setiap tahunnya, bahkan tidak hanya di perjalanan hari Lebaran itu selalu memantau, dan sebulan sebelumnya tahun menjelang ini sudah mengirim surat kepada Pertamina Iswana untuk menambah kuota daripada persediaan gas Sleman untuk antisipasi kelangkaan. Tapi memang hari ini kelangkaan bukan karena distribusi, karena gasnya memang agak sulit untuk mendapatkannya. Itu Pak Hans, ada tambahan dari Bapak Ibu Dinas? Mohon izin Pak Wabub menambahkan sedikit. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa kewenangan untuk melakukan peringatan kepada pangkalan itu ada di agen. Beberapa hari yang kemarin atas perintah Pak Wabub juga, kami sudah ketemu dengan Pertamina, kemudian Iswana Pak, dan memang disampaikan kemarin ini memang ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan dengan beliau. Tapi intinya adalah yang pertama, kebijakan yang dari pemerintah pusat yang sudah dicabut itu. Dan yang kedua, setelah itu hari kemudian tanker-tanker yang akan merapat itu karena alam ya, ini tidak bisa langsung merapat, itu sampai beberapa hari. Nah, sehingga persediaan stoknya itu menipis. Bahkan ini juga untuk yang P atau yang warna yang 12 kilo dan 5,5 kilo itu. Nah, kemarin setelah kita koordinasikan kurang lebih sekitar seminggu ke depan, ini insya Allah nanti semuanya sudah kembali normal. Sekarang dalam tahap untuk stok yang ada di masing-masing pangkalan itu untuk dipenuhi semua. Jadi ini ada beberapa yang kemarin memang terlambat. Kemudian kami juga sudah memohon meminta kepada masing-masing agen untuk yang pangkalan-pangkalan yang nakal itu juga diberikan sanksi, begitu. Ada beberapa yang sudah diberikan sanksi. Namun demikian juga dari pangkalan itu ada beberapa alibi juga mengatakan bahwa ini kami lebih karena ini jatahnya untuk pengecernya, sehingga nanti kelebihannya ini akan diberikan pada pengecernya. Jadi yang di pangkalan itu kan ada beberapa yang nanti didistribusikan. Yang pertama adalah untuk langsung ke masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah untuk UMKM kecil dan itu langsung. Jadi misalnya penjual mie ayam, bakso dan sebagainya itu langsung ambil ke pangkalan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk ngecek tadi, yang masing-masing pengecer rata-rata dapat jatah kurang lebih sekitar 10. Nah, ini yang kemarin itu pengecernya nggak kebagian karena masyarakat langsung ambil gitu. Nah, sehingga inisiatifnya dari pangkalan agar nanti juga tidak pindah pengecer, maka ini jatahnya untuk pangkalan itu diterimakan di pangkalan itu, sehingga harganya memang di luar pangkalan. Ini yang lebih dari
teman-teman pangkalan demikian. Namun demikian ini setelah semuanya normal kembali, maka kemarin kita sudah sepakat ini pangkalan yang nakal, kemudian kita akan berikan sanksi, karena yang memiliki hak itu adalah dari masing-masing agen. Kami memantau, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Bu, ini adalah dalam rangka juga kami memantau di samping nanti ke makan itu juga pangkalan yang agen. Itu tambahan, terima kasih.